Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat nemen iki. Seneng kula. Oke. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalaulah puasa kemarin sebagai bulan pembakaran, mugi-mugi Gusti Allah membakar dosa-dosa kita. Amin. Kalaulah Ramadan kemarin sebagai pelebur dosa, mugi-mugi Gusti Allah Sang Pangeran ngampuni dosa-dosa kita. Amin. Allahumma amin. Dan semua kita nanti kembali pada Gusti Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Kemudian derap langkah kita semoga mampu menunjukkan amal soleh kita, dan Allah mencatat keridoannya setiap derap langkah kita. Dalam setiap bulannya kita bersilaturahim lewat Puspita ataupun BKM. Rasah ngoyo-ngoyo sing penting temenan nggih. Nggih benar? Rasah ngoyo-ngoyo sing penting temenan. Kemudian tidak lupa kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keistiqomahan kita bibarakatin salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallim. Mugi-mugi Kanjeng Rasul dan kita bisa bersua bersama Kanjeng Rasul di yaumil akhir nanti. Amin. Allahumma. Al-Mukhtaramin, Tuan Guru kita bersama, Romo Yai kita. Saya sulit menyebut namanya karena Tuan Guru itu ya gak usah disebut namanya. Ya, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Huda yang selama ini gitu, sejak lama selalu sabar, ikhlas, loman, neriman dalam transfer ilmunya kepada kita. Mugi-mugi beliau diparingi Gusti Allah kesehatan ingkang prima. Amin. Allahumma amin. Dan pondok pesantrennya semakin dikenal dan disayangi masyarakat. Apa yang dikatakan oleh Cak Mahbub atau Gus Mahbub niku nggih, itu motivator saya. Dialah yang memotivasi ya, dari Jagung waktu itu kula niki seorang muadzin di Baleatu Takengon. Beliau sering mendatangi saya, kemudian saya belajar ambil almarhum Romo Yai Abah niku ten Jagung gitu waktu itu. Alhamdulillah beliau sangat berharap Tengku, saya belum dipanggil Tengku waktu itu. Dek, Dinda, berangkatlah ke Jawa, berangkat jangan tinggal di Gayo, carilah ilmu, habis itu balik ke Tanah Gayo. Alhamdulillah 2012 kula selesaikan S1 SKL ten Malang, kurang lebih 6 tahun ten Malang. Ya alhamdulillah juga kula niki iso Jawi nggih. Nah, jadi aku ini orang Gayo, orang Jawa.
Bapakku amangku asli orang Jamat. Tahu Jamat? Jamat City gitu. Nah, alhamdulillah ibu saya orang bener meriah. Seneng sekali saya kalau jumpa ambek panjenengan niki. Masya Allah, serasa kula niki ten Malang. Wajah-wajah nih ayu ngono kan. Orang-orangnya baik, lembut, enggak kayak ada orang kasar-kasar ngono. Ada. Tapi alhamdulillah, mugi-mugi Gus Mahbub juga kerasan, tambah kerasan ambek ustadzah ya. Apalagi ustadzah orang Atulintang. Artine Gus Mahbub niku balik kampung, mulih ten kampung. Alhamdulillah. Kemudian di sana ada Adinda Camat. Adinda Camat itu Pak Camat adik kelas saya waktu di Man dulu, di Aliyah dulu. Kemudian di sana ada Ayah Masirinang dan orang tua kami, Romo Yai, para ustadz-ustadz, asatid dan asatidah yang di sini. Mugi-mugi kita tetap istiqomah ya, berselawat, bersyukur ambek Gusti Allah, dan tetapkan kita ini dalam satu kesatuan, yakni persaudaraan, dan dilandasi oleh kebinekaan bangsa Indonesia, oleh emputan tular bosone kromo inggil ya, yang ada di dalam kitab Sutasoma, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua, persatu kita teguh, bercerai kawin lagi ngono ya. Nah hebat kula niki bisa tinggal ten Malang 6 tahun gara-gara Bhinneka Tunggal Ika. Gus Mahbub bisa tinggal ten Takengon di Gayo gara-gara Bhinneka Tunggal Ika ya. Romo Yai membangun pesantren luar biasa di Atulintang, aman, tentrem, ayem, adem gara-gara Bhinneka Tunggal Ika. Gerara Bhinneka Tunggal Ika. Benar apa benar? Benar apa benar? Makanya hebat. Istilah saya dalam seni, kalau di Gayo ada orang Aceh, kalau di Gayo ada orang Jawa, kalau di Gayo ada orang Batak. Makanya orang Aceh dipanggil Tengku, orang Gayo dipanggil Aman, orang Jawa dipanggil Mas. Terjalin sebuah kata, Tengku Aman Mas. Ha, gitu. Hebat. Udah, mugi-mugi dalam kebinekaan dan cintailah bersaudara itu lebih penting. Amin Allahumma amin. Konsep kita ini nggih, ini ada telunjuk, ada ibu jari. Coba kita gini, tangannya periksa. Mari kita perbaiki hubungan kita kepada Allah. Mari juga kita perbaiki hubungan kepada manusia ya. Kenapa? Kalau dalam pemerintahan dikatakan gini, itu vertikal dan horizontal. Pak Camat berhubungan baik dengan Allah, kita berhubungan baik ambek Gusti Allah. Jangan pernah tinggalkan Allah fi kulli makan, fi kulli zaman, fi kulli sa'ah, dalam dudukmu, dalam mau tidurmu, jangan tinggalkan Allah. Kemudian perbaiki hubungan dengan manusia secara horizontal, dikenal dalam bahasa agama kita dengan hablum minallah, hablum minannas. Coba kalau nggak percaya, baik kita sama Allah, zikir pagi sampai petang, nggak ada kita berhubungan dengan manusia. Enak nggak? Enak nggak? Inilah Puspita, inilah BKMT, harus hidup berinteraksi dengan manusia ya, karena kita itu makhluk sosial. Ada juga orang baik sama manusia, nggak baik sama Allah, nggak mau sholat, nggak mau beribadah. Enak nggak? Ya enggak, dua-duanya harus diperbaiki. Amin Allahumma amin. Nah, inilah wujud perubahan yang dibawa oleh Ramadan kemarin. Boleh kula niki bercerita sedikit? Boleh?
tema kita, kalaulah Ramadan itu kemarin yang kita lakukan membawa perubahan, mari kita berubah. Tentu saja dari hal negatif menuju positif, dari yang gak bener, dari yang toleh menuju soleh. Ambil kula ulang ya, dari yang toleh menuju sing soleh soleh. Iso nggak Bu? Iso nggak Pak? Iso, nggih, amin Allahumma amin. Nah, gimana puasa Bu? Kula niki mau tanya, mana yang lebih tua Bu? Mbok nggih, pinten umur saiki? Umurnya berapa umur Ibu? Hah? 70 tahun ya. Ini gambarannya. Dari sini kita berangkat latar belakangnya dulu. 70 tahun. Dah. Kurang 15. Pinten? Bukan mati ngono lho. Pinten? 70 kurang 15. 55. Kenapa? 15 tahun sing wingi yang kemarin dulu adalah gratis, masa gratis, Mbok. Anak-anak dari umur 0 tahun sampai 15 tahun kan masa gratis. Oleh kita ngambil pokatnya orang boleh, karena anak-anak. Boleh nggak sholat, boleh karena anak-anak. Tapi pendidikannya perlu gitu. Nah sekarang sudah diatur dalam fikih itu sejak dulu. 15 tahun ke atas sudah mumayyid, artinya sudah yajibu alaina untuk beribadah kepada Allah. Kan nggak gratis lagi, Mbok. Habis gak? Wis telas kan? Ibu 55 tahun. Yang 15-nya tadi dikurangi. Kalau kita, Bu, sudah berumur 50 tahun, 55 tahun, berarti dikenangnya nggak ada lagi masa gratisan. Ya ngetetuwe ngemuk repot. Paham? Ngemuk repot, pipinya wis luntur. Oke? Habis pun bedaknya, habis pipa 1 sampai pipa 7. Bentuknya kayak ngono, Mbok. Makane tobat. Yang kedua sing nomor kali, kalau sudah 50 tahun macam ini umur kita, galip len pokat jemaah mosop. Gimana Bu? Masih ngambil barang orang, gratis nggak? Yang nggak ada. Wis mari niku. Makanya dekatkan hubungan kepada Allah. Ending akhir daripada kehidupan kita adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah dan manusia. Amin Allahumma amin. Contoh, kalaulah mati lampu di Atulintang, mati lampu dulu nggak punya listrik, bisa diganti dengan lampu supaya terang, diganti dengan namanya lampu stronggeng. Tahu stronggeng itu? Ada pantunnya pun. Mau tahu pepatahnya? Mau? Berkaus bukannya kaki, bertopi bukannya kepala. Apakah saya? Lampu strong. Kenapa? Karena topinya ada di kausnya ada di jantung. Kalaulah apanya itu, kausnya itu nggak mampu lagi nyerap sepertus kan, supaya terang, boleh diganti dengan yang namanya lampu tep, bener kan, supaya terang Atulintang. Oke deh, karena minyaknya habis, DCP bisa diganti dengan yang namanya lilin. Kalau lilinnya wis telas, wis nggak ada, bisa diganti dengan obor. Betul? Kalaulah habis, obor pun nggak ada lagi, bisa diganti dengan damar. Ini desa apa nama? Damar Mulyo. Damar itu uyem, bisa diganti dengan damar itu untuk menerangi Atulintang. Pertanyaannya, kalaulah panjenengan, kalaulah kita masuk ke alam kubur, wis gelap, gak ada lagi lampu henek, gak ada lagi lampu pelip, gelap,
Apa yang meneranginya? Nggak ada kan? Satu, ibadah. Amal ibadah panjenengan, amal ibadah kita yang mampu meneranginya. Mugi-mugi kita istiqomah beribadah. Amin Allahumma amin. Puasa kemarin Bu sudah kita lakukan sebulan, tapi perlu diingat, Ananda pernah baca itu kajian Mas Mahbub juga ini kok. Ternyata ada dua hewan berpuasa Bu. Nanti posisinya di mana? Apakah kita sama dengan hewan yang dimaksud? Wallahu a'lam bishawab. Boleh saya bercerita? Nih, boleh saya berdiri? Biar tambah panas. Nih Bu, Bu sing 70 tahun. Bu, ular, tahu ular? Bahasa Inggrisnya itu lipai. Lipe. Ular niku poso Bu. Untuk apa ular berpuasa? Karena ingin menjaga eksistensi hidupnya. Dia harus berpuasa. Dan tujuan puasa itu di samping itu dia harus ganti kulit. Ganti kulit ini kalau bahasa Inggrisnya ganti sempelu. Ganti sempelu. Kalau panjenengan, kalau Bapak Ibu yang dirahmati Allah pergi ke kebun, ada jumpa dengan kulit ular, berarti dia sudah ganti kulit, dan tidak mudah bagi dia untuk ganti kulit. Harus berpuasa 15-20 hari, gak maem gak minum. Tapi Masya Allah, ternyata ular ini termasuk hewan yang paling lewama hidup juga di dunia. Umurnya kurang lebih 100-300 tahunan. Paham? Paham? Tahu ular, Bu? Hai. Udah kan? Udah. Ular. Tapi apa yang terjadi? 1000 tahun pun ular berpuasa, ratusan tahun pun dia berpuasa, 1000 kali pun dia ganti kulit. Tabiatnya podo. Tingkah lakunya sama, yakni nedok. Iya, tukang tedok. Sana demu. Kalau waktu kecil ular itu ya makannya hanya anak ayam kan. Tapi kalau dah dewasa inen lemu inen kambing peye. Ibu mau kayak gitu? Puasa 70 tahun tak pernah berubah, sifat tabiatnya sama podo. Sana demu, makin degen, tahu degen? Makin perngap, makin rakus. Hati-hati Bu ya. Mari, kalau puasa kemarin membawa perubahan. Ada satu lagi hewan yang berpuasa, namanya ulat, pakai T. Tadi pakai R, sekarang pakai T. Tahu ulat? Bahasa Inggrisnya yok. Tahu yok? Yok, ulat itu adalah hewan yang sangat menjijikkan. Tidak ada suka orang sama ulat. Benar apa benar? Benar. Kenapa? Ulat adalah hewan yang paling rakus termasuk di dunia. 1 kali 24 jam maem kerjanya, makan terus melulu. 1 kali 24 jam Bu, makan keluar, makan keluar. Daun seledri habis. Apalagi Bu? Daun nangka habis, daun kopi, daun bawang, daun rimbang habis dimakan sama dia hewan yang namun di saat masyarakat atau lintang benci kepada yang namanya ulat, tak suka kepada ulat, masyarakat ini benci kepada kita, sehingga banyak orang ingin membumi hanguskan ulat-ulat itu. Dibelilah pestisida, mau pakai Sonap, mau pakai Roundup, mau pakai apa lagi, sapu rata, terserah. Namun dia menyadari kita ini dibenci oleh umat manusia. Mari kita berubah, mari kita merubah diri lebih baik. Apa yang terjadi Bu? Maka ulat ini pun masuk dia kepada kepom, ingin merubah diri. Lalu merubah diri ini dia harus berpuasa 10-12 hari. Dalam bahasa biologi yang dikenal dengan kokon. Tahu kokon? Kepompong, enggak minum, enggak maem, di dalam itu dia ikat sekencang-kencangnya. Namun Masya Allah,
setelah dia habis ya merubah diri keluar berbentuk kupu-kupu. Benar nggak? Benar nggak? Berbentuk kupu-kupu. Masya Allah, senang sekali lihat kupu-kupu. Senang bukan? Anak-anak pun kalau bermain lihat kupu-kupu mah indah banget, indah sekali. Bahkan ada istilah di Gayo ini, bukan hadis, bukan ayat ya. Kalaulah kupu-kupu masuk rumah, Masya Allah, siapa lagi tamu kita akan datang. Benar apa benar? Menjadi kepercayaan kan? Udah, apa yang terjadi dari pelajaran ini? Ternyata ulat yang sebelumnya dibenci oleh umat manusia, para petani di Atulintang, para petani di Jagung Jeget, para petani di tanah Gayo ini, ternyata setelah dia menjadi kupu-kupu, pola makannya berubah. Enggak lagi makan sing welek-welek, tapi sing soleh soleh. Apa? Dia memakan saripati bunga, dikenal dengan madu, dan menolong tumbuhan lain, dikatakan dalam biologi penyerbukan bunga atau penyerbukan tumbuhan. Nah udah, kira-kira Bu, Pak, Bu, hai, mau nggak berubah? Mau nggak berubah? Ya, perbaiki hubungan kepada Allah dan manusia, itu penting. Kalau kemarin sukanya ngerompi, ya jangan lagi ngerumpi. Kalau suka kemarin barang-barang orang hilang, jangan lagi hilang ya. Paham? Kalau kemarin sukanya nyakitin perasaan, jangan lagi sakiti perasaan orang. Setiap bulan panjenengan onok puspita, onok BKMT selalu diisi oleh para kiai dan romo yai dan para ustadz ataupun asatidzah 12 kali dalam setahun untuk mendapat ilmu pengetahuan. Nggak gampang ya, pelan-pelan saja diterima. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian di samping itu mau berubah, bertobatlah kepada Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Konsepnya Gus, kula niki banyak dosa Gus, kula niki neraka Gus, jenengan niku swarga Gus. Enggak ada manusia yang mengatur surga ataupun neraka. Jangan kau katakan aku ini dalam neraka, Polan itu dalam surga. Enggak ada, enggak bisa. Hak petonya Gusti Allah. Sing penting kita ini mau menyesali sebuah kesalahan menuju ya iradah Allah. Gitu saja. Oh Gus, jenengan niku pakai jubah Gus, kan gitu. Jenengan niku swarga, enak gampang banget. Ya nggak usah saya beribadah, hubungan saya sama manusia saya otak-atik aja, ribut saja, pakai jubah melulu. Saya tahu ini pakai jilbab ini dalam hatinya, saya kan nggak tahu. Benar nggak? Mungkin ada pun dendam dan rasa. Apa ibu tahu, panjenengan tahu saya pakai jubah gini? Ya, isi hati saya kan nggak tahu kan? Tapi Allah itu maha tahu. Ya'lamu ma la taf'alun. Dia mengetahui apa-apa yang kau lakukan. Kalau istilah bahasa Jakartanya ya, daun keladi berwarna biru, siriknya hatimu siapa yang tahu? Gitu. Allah itu tahu. Hati-hati. Udah, kemudian di samping bertaubat, banyak-banyak kita beristighfar. Amin Allahumma. Boleh enggak? Boleh enggak? Sering kita beristighfar ambek Gusti Allah, sesali perbuatan tingkah laku tindak tanduk sing merusak tatanan ibadah kita. Jangan sepele dengan kalimat istighfar. Ya, boleh saya kula niki meriwayatkan? Boleh, Bu? Istighfar nggih? Luar biasanya istighfar. Kenal dengan Nabi Nuh alaihi salam? Kenal?
Mohon maaf Gus Romo Yai yang di dalam ambil Gus Mahbub kalau salah riwayat niki, mohon maaf nanti diperbaiki nggih.